Jadi para putri tidak perlu cemas untuk mengikuti sesi per sesinya. Kan kita punya 3 B ya, brain, behavior, and beauty. Jadi nggak semata-mata ingin dilihat beauty-nya aja, tapi kita pengen lihat brain-nya juga nih. Kalau ngomong nyambung nggak? Karena kan nanti Anda akan mewakili Indonesia. Finalis Putri Indonesia 2022, Beautiful heroes, brain, beauty, and behavior. Perkasaan bertahan pantang menyerah saat semua orang putus asa. Kebijaksanaan perempuan, kesabaran merawat keluarga, tidak pernah letih dan lelah, penuh dengan kasih sayang, tapi terkadang menjadi khawatiran sama orang, khawatiran kehilangan orang yang dia cintai. Itulah perempuan, kenapa sensitif, kenapa semua dipikirin gitu loh. Dan adik-adik semua di sini adalah wanita Indonesia. Putri Indonesia adalah tiang negara Indonesia. Dengan menjadi Putri Indonesia, maka betapa banyak perubahan kelak akan kita bisa ciptakan. Kenapa? Pendidikan Indonesia masih di bawah rata-rata. Banyak anak-anak remaja di luar sana yang belum diperhatikan. Dengan adanya hal tersebut, itulah kenapa adik-adik Tuhan ciptakan. Bahkan saat ada yang menyakiti Anda, beliau tidak segan-segan berdiri di hadapan menjaga Anda. Beliau sanggup untuk menyerahkan nyawanya untuk Anda, kalau itu yang Anda minta. Anda memberikan versi terbaiknya Anda. Dan lihatlah mereka semua bertepuk tangan untuk Indonesia. Anda memberikan terbaik sepanjang sejarah hidup Anda. Anda lakukan untuk Indonesia sebagai Putri Indonesia. Hai para putri dan pigeon lover serta seluruh masyarakat Indonesia. Kamu tahu nggak kalau ajang pemilihan Putri Indonesia kembali digelar setelah 2 tahun absen loh karena pandemi COVID-19. Dan malam puncaknya rencananya akan diadakan tanggal 27 Mei. Yayasan Putri Indonesia didukung penuh oleh PT Musika Ratu Tbk kembali menggelar ajang tahunan pemilihan Putri Indonesia ke-25 di tahun 2022 ini dan mengusung tema kekayaan budaya dan keindahan Borobudur. Hal ini sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Joko Widodo yang menjadikan Borobudur sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah. Keseluruhan dari finalis Putri Indonesia ini ada 44 dengan berbagai macam profesi, yaitu mahasiswi, dokter, sarjana psikologi, model, pengacara, public figure, karyawati sampai pengusaha loh. Siap berkompetisi untuk memperebutkan 3 mahkota Borobudur yang baru dipersembahkan oleh
Hartono Wiratanik. Nah, ini menjadi menarik banget karena mahkota Putri Indonesia 2022 ini terdiri dari mahkota merah untuk Putri Indonesia, mahkota hijau Putri Indonesia Lingkungan, mahkota biru untuk Putri Indonesia Pariwisata. 44 finalis Putri Indonesia ini berasal dari 34 provinsi dan saat ini sudah melakukan persiapan dan dikarantina. Pemilihan Putri Indonesia ini prosesnya atau karantina ini dilaksanakan di Hotel Westin Jakarta. Semua proses dari rangkaian ini, putri-putri ini dikarantina loh. Dikarantina untuk diberi pembekalan berbagai macam informasi dan juga pembekalan psikologi diantaranya. Nah, untuk proses pembekalan psikologi, kebetulan saya sendiri yang menghandle dengan lembaga Biro Psikologi Psikodinamika. Kami diberikan 1 hari full untuk dapat mengisi kegiatan buat mereka semuanya, para putri, yang dimulai dengan pemeriksaan psikologis loh. Jadi ternyata tidak hanya dilihat yang cantik saja, tapi kita juga melihat brainnya seperti apa dan behaviornya seperti apa. Makanya paket lengkapnya adalah brain, behavior, and beauty. Kalau beauty mah udahlah semuanya pasti yang terbaik. Tapi kalau kita juga perlu melihat bagaimana sih pemikirannya, kecerdasan bakat minatnya. Kemudian kita juga perlu melihat lagi bagaimana sikap kepribadiannya. Tidak hanya melalui pemeriksaan psikologis tapi juga diobservasi sehari-hari dan ada penilaian-penilaian khusus terutama untuk hal kepribadian. Makanya ini yang dipilih adalah yang terbaik versi Indonesia. Selain itu, selain diberikan psikotes dari pagi sampai dengan siang loh teman-teman, mereka juga diinterview oleh para psikolog-psikolog untuk melihat bagaimana mereka sikapnya dan menjawab pertanyaan serta tergali lebih banyak lagi kepribadian mereka yang mungkin masih terpendam untuk digali lebih optimal. Ya, sepanjang proses ini ada yang sampai terharu ya, ada yang menceritakan berbagai macam latar belakangnya sehingga tergambar nih kepribadian seutuhnya. Kemudian mereka juga dikasih pembekalan dan motivasi untuk para putri benar-benar siap untuk menjadi pemimpin perempuan Indonesia yang tetap tegak berdiri tapi juga tetap untuk mengingat culture budayanya. Jadi berpikir global ya, think global but act local. Jadi seperti apa Putri Indonesia itu sendiri itu harus tetap saja melihat dan mengutamakan budaya dan culture Indonesia dalam bersikap dan kepribadian. Namun pemikiran-pemikirannya open mind, tidak hanya tertutup tapi terbuka dan melihat semua peluang-peluang yang ada dan juga mengoptimalkan kemampuannya karena mereka kelak akan menjadi perwakilan untuk Indonesia. Kemudian juga dikasih pada saat pembekalan motivasi untuk melihat kondisi Indonesia, kondisi dunia, lalu menggali potensi mereka untuk mereka do something untuk dunia, do something khususnya untuk Indonesia. Nah, kita doakan aja ya teman-teman sepanjang prosesnya mereka bisa memberi yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, dan juga untuk dunia. Selamat mengikuti prosesnya dan kita doakan mereka sukses dan menjadi yang terbaik. Jadi hari ini ada banyak banget sharing dengan Biro Psikodinamika dan dari Kapopi langsung. Pertama kita ada psikotes yang cukup banyak tentunya untuk tahu potensi kita di mana yang tepat. Dan juga tadi ada sesi bersama Kapopi untuk melakukan relaksasi di mana banyak finalis yang mengucurkan air mata termasuk saya juga. Dan itu salah satu releasing moment ya, kita healing untuk sementara. Dan tadi ada sesi interview juga bersama Kapopi dan it was very fun interview dan sangat-sangat menyenangkan ya karena saya malah mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah terjadi dan juga mengingatnya kembali buat saya malah lebih happy dan bersyukur sekarang. Dan senang banget dengan proses interviewnya karena rasanya kayak gak di interview tapi kayak cuma ngobrol atau diskusi aja. Hari ini kita ada materi tentang psikologi yang diawali dengan psikotes untuk keempat putri Indonesia dari perwakilan daerahnya masing-masing. Setelah itu kita juga ada sesi bersama Kak Popi yang sangat relaxing sekali dengan
Dengan kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol sama Poppy, sangat membuat kita rileks lah untuk hari ini. Jadi sangat menarik banget sih hari ini, masih ada lanjutan-lanjutan. Kita nanti akan sharing juga dengan beberapa psikolog, dan hari ini pasti akan sangat rata-rata sih kita semua putri pada nangis ya tadi, karena memang relaksasi ini dikemas dengan sangat baik oleh Kak Poppy, dan kita juga para putri yang jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Akhirnya tadi di-sharing lah tentang bagaimana kita memaafkan diri sendiri, bagaimana kita juga menghargai keluarga, orang tua, dan teman-teman semua yang sudah mendukung kita. Jadi hari ini relaksinya sih sangat membuat kita lega sih, karena dikemas dengan sangat baik oleh Kak Poppy. Hari ini seru sekali, dari awal kita tadi ada tes psikotes, kemudian ada terapi dan motivasi juga, dan yang terakhir ini baru aja selesai interview. Jadi memang dari awal, sedikit cerita nih ya, memang dari awal pada saat memberikan terapi motivasi tadi udah nahan-nahan nih, biar gak nangis, biar gak meweng gitu kan. Ternyata makin berjalannya cerita, makin jalannya terapi, nggak bisa ditahan karena memang sifat dasar perempuan adalah sensitif ya, jadi sedikit aja diunduh pasti memang langsung kena. Nah, tapi efek dari itu semua jadinya kita jadi lebih bersemangat, lebih yakin, dan lebih juga konsisten terhadap tujuan kita di sini. Jadi sangat berterima kasih sama Ibu Poppy dan tim, karena dengan hasil Poppy dan tim dapat membuka semangat kita dan rasa percaya diri kita juga untuk tidak takut dan tidak grogi, pastinya nggak perlu gugup karena kita punya keyakinan di dalam hati untuk meraih tujuan kita tadi.